Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita ketemu lagi di acara kita yang kita sangat nantikan dan sayangi bersama, yaitu Podcasti. Podcast asik bersama Sekolah Vokasi. Kali ini, kita akan menghadirkan salah satu dekan yang sangat luar biasa, yaitu Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada, Profesor Dr. Suryono. Yang kita tahu semuanya, dia punya talenta yang luar biasa dan dia bisa berpikir multi elemen dan juga bisa mempraktekkan segala sesuatunya, sehingga sangat cocok kalau kita undang beliau di dalam acara podcast kita ini dengan judul Berpikir out of the box. Saya ulangi, berpikir out of the box bagi mahasiswa dan dosen, terutama dosen UGM, tentu saja secara umum seluruh dosen dan juga mahasiswa di seluruh Indonesia. Kita sapa dulu Prof. Suryono, terima kasih kehadirannya terima di kasih, podcast kita, luar biasa. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih sudah punya waktu. Alhamdulillah. Kita sudah lama untuk merencanakan menghadirkan Prof. Suryono, Pak Dekan Kedokteran Gigi ini, karena kita sudah mengamati, lama mengamati di YouTube dan channel-channel yang Pak Sur bikin, ada sulapnya, ada beternak ikan ya, memelihara ikan, juga pertanian, tapi juga di bidang hukum. Kedokteran gigi, membuat pasta gigi dan sebagainya. Wah, ini saya jadi berpikir ini harus kita undang nih. Nah sekali kan sudah kita bertemu. Iya. Gimana kabarnya Pak Sur? Alhamdulillah sehat, selalu sehat dan bahagia. Sehat dan bahagia. Iya, perlu itu sehat dan bahagia itu. Sehat aja tanpa bahagia susah hidupnya, ya kan gitu. Ya. Sehat tidak bahagia itu ada apa ya? Banyak kan gitu. Sehat tapi kosong. Tidak ada. Banyak kan orang sehat pura-pura bahagia aja kan itu. Karena tidak bahagia. Sebenarnya tidak bahagia. Iya. Cuman badannya coklat. Iya, betul. Ya, baik. Kita masuk ke segmen pertama ini, Pak Sur. Gimana? Ini mesti para pemirsa kita sangat ingin tahu nih background-nya. Perjalanan hidup kok bisa jadi seorang dekan Fakultas Kedokteran Gigi, tapi juga ahli sulap, juga ahli perdamaian, mendamaikan beberapa pihak, ahli hukum, juga katakan ahli pertanian, perikanan, dan lain-lain. Ini gimana ceritanya, Pak? Sebelum kita masuk kepada masalah-masalah yang lain. Iya, ini menarik kalau kita boleh cerita terkait dengan perjalanan hidup saya, ya kan begitu. Ya, saya sendiri kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 88, jadi sudah tua. 88. Dulu jadi kosnya di Samirono. Waktu kos ini juga ada satu hal yang menarik, Pak Agus. Gimana? Setiap bulan kan saya dikasih uang kos itu 150.000 rupiah saat itu. Tahun 88. Iya. Tapi yang saya lakukan apa? Kos saya 1 tahun 75.000 bayarnya. Murah. Iya, untungnya banyak kan begitu. Untung banget. Nah, mesti Mas Agus akan tanya ini. Iya, caranya. Buat apa? Sisanya kan gitu. Sisanya. Ya. Nah, ini yang menarik buat apa jadi adik-adik sekalian ya. Jadi sengaja memang saya mengambil jadi tempat kos pun juga tempat kos yang sangat sederhana. Kala itu juga masih gedek ya, gedek itu dari bambu ya kan itu. Kemudian separuh botos separuh bambu. Betul, tepat sekali di Samirono Siti 613 masih ingat ya. Jadi di belakang sate Samirono persis. Sehingga walaupun kita tidak makan sate, tetap bisa bau sate ya kan gitu. Cukup lah itu. Cukup. Nah, sisa uang yang jadi saya dapatkan dari orang tua itu saya gunakan untuk fasilitas yang berhubungan dengan masalah jadi pendidikan. Wah, ini menarik kan? Rumahnya gede, tapi kala itu saya punya komputer, punya televisi juga, ya kan gitu. Di dalam ruang. Betul ya, sisa-sisa itu saya gunakan untuk kepentingan itu. Investasi untuk beli komputer. Betul. Ya, orang teman-teman masih cetok. Saya sudah pakai DOS, MS-DOS dan Nah, yang kedua, ya dari Samirono sampai ke Fakultas Kedokteran Gigi, apa yang saya lakukan? Tidak naik bis kota, tapi jalan kaki.
Jalan kaki. Iya, kala itu belum ada masjid, terus nembus makam Cina itu ya kan itu lurus terus sampai ke kedokteran gigi. Ya, itu pun juga 1,5 kilo itu. Iya, itu pun juga menghemat kan gitu. Ya, kala itu kan bayarnya sekitar jadi Rp75 lah ya. Tapi bayangkan bolak-balik kan dapat 150 per hari kan gitu. Ya. Nah, itu penghematan. Nah, yang kedua karena memang saya juga hidup di kalangan artinya masyarakat yang tidak mampu di situ, menengah ke bawah, menengah ke bawah, ya. Maka disitulah saya berpikir juga tadi yang seperti Mas Agus katakan harus berpikir dari apa yang biasa orang pikirkan kan gitu. Ya, kala itu bagaimana? Out of the box tadi. Iya, cara menambah jadi ya pendapatan dan lain sebagainya. Nah, kala itu karena saya juga tadi harus punya kemahiran tertentu ya. Kalau di kedokteran gigi itu kan praktikum sering bengkok kawat, ngukir gigi dan lain sebagainya. Ya kan itu. Nah, kalau itu bukalah ya jasa untuk membantu membuat jadi gigi dan seterusnya. Nah, yang terjadi palsu itu. Bukan gigi palsu. Jadi kita sering kalau praktikum suruh bikinkan morfologi atau bentuk gigi gajah yang besar itu kan biar nanti kalau menjadi dokter gigi kalau nambal itu juga anatominya benar kan gitu ya. Nah, kalau itu ya saya agak sedikit senang seni juga ya, maka bisa membentuk jadi morfologi gigi. Nah, disitulah saya mendapatkan uang tentu ya kan gitu. Ya dari teman-teman ataupun adik kelas yang ingin membikinkan ya kita bikinkan ya kan itu. Termasuk ngelas, nyambung kawat dan seterusnya. Jadi buka semacam itulah. Sehingga di satu sisi dapat uang, sisi lain juga mahir ya kan. Dapat ilmu. Iya, dapat ilmu. Ilmu sama prakteknya. Iya, ini menarik ya. Terus akhirnya selesai pendidikan dokter gigi. Nah, setelah itu kami bertugas di puskesmas, sempat bertugas di puskesmas juga. Ya, kurang lebih jadi 3 tahun. Terus sebenarnya mau mendaftar menjadi dosen di Bali, di Denpasar ya. Kebetulan ya saat itu terus waktu mau legalisir itu malah ditawari Pak Gus. Kalau jadi dosen di sini aja gimana? Sama pendidikan kala itu ya kan itu. Ya terus saya ya mau aja, kenapa jauh-jauh ke Denpasar kan itu. Dan akhirnya saya menjadi dosen di FKG UGM ya, jadi dosen. Habis itu dapat beasiswa dari Angkatan Laut ya. Untuk pendidikan spesialis ya. Itu cuma karena hal sederhana, diajak menguji di Ladoki TNI AL di Jakarta. Kemudian entah bagaimana kok saya mendapatkan jadi beasiswa itu. Nah, namun apa boleh dikata baru 2 tahun ya Indonesia mau reformasi. Akhirnya saya dikirim jadi ke Jepang ya kan gitu untuk menempuh pendidikan bidang S3 ya, doktoral bidang S3. Walaupun di satu sisi sebenarnya saya belum S2 juga ya kan gitu. Belum selesai kan gitu. S2-nya belum selesai ya, paksa ke sana. Bayangkan Pak Agus ya. Tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa bahasa Jepang. Nah, dikirim ke sana karena tugas negara kan gitu. Tidak ada seleksi bahasa Inggris. Ya, cuma dipaksa aja. Ya, karena sebenarnya itu rencana planningnya JICA kala itu adalah 2001 diberangkatkan. Tapi kita maju berapa tahun ya kan gitu. Sehingga sekolah saya juga tidak selesai, saya harus jadi ya berangkat ke Jepang. Padahal anak saya juga masih kecil kala itu ya. Nah, yang nyeleksi saya ingat sekali ya Prof Sahid sama Prof Nur Samsi ya. Kala itu beliaunya sangat tidak yakin terhadap jadi saya bisa sekolah di sana. Sampai pertanyaan gini. Beliaunya mengatakan saya tidak yakin dengan studi S3 saudara, untuk hidup aja susah kan gitu. Ya karena apa? Tidak bisa bahasa Jepang juga, lain dengan teman-teman yang lainnya kan gitu. Ya. Terus saya jawabnya sederhana, tetangga saya itu lulusan SMA, tapi di sana bisa sukses gitu. Wah, langsung dikasih salam ya kan itu. Luar biasa motivasi saudara kan itu ya. Ya. Dan akhirnya Pak Agus bisa lulus doktor pun, dan alhamdulillah ya saat di sana pun ada pendidikan bahasa Jepang di Tokyo ya selama kurang lebih jadi 6 hingga 9 bulan, dan akhirnya saya lolos program diploma bahasa. Ya, baru ikut seleksi program doktor. Saat itu kena masalah lagi. Karena apa? Masa pendidikan formal saya terlalu pendek, tidak diperkenankan kalau di Jepang. Yang di mana? Yang S2? S3-nya. S3-nya terlalu pendek? Iya. Nah, di sininya terlalu pendek. Untuk mendaftar program doktornya itu kan ada syarat pendidikan formal minimal
18 tahun kalau enggak salah. Oh, Ya. Dihitung dari apa jadi SD sampai dengan apa? Gitu. Iya. SD-nya Mas Sur ini Excel terus naik cepat gitu gimana? Oh, tidak juga. Cuma saya cepatnya di apa di program pendidikan dokter giginya yang cepat ya. Saya 4 tahun 9 bulan itu sudah lulus dokter gigi, jadi cepat ya kan. Cepat sekali. Ya. Ya, kala itu juga belum selesai S2, ngambil apa S3 di Jepang, maka dipertanyakan, ya, ini belum memenuhi kualifikasi pendidikan apa jadi formalnya. Dokter. Terus alhamdulillah kala itu Pak Rektor apa jadi membuat semacam apa jadi pernyataan kalau memo gitu ya. Iya, dianggap ya ada akselerasi lah untuk pendidikan saya sehingga bisa seleksi masuk program dokter. Nah, ini ada cerita menarik juga waktu program apa jadi masuk program dokter itu. Ya, karena kan saya belum begitu paham bahasa Jepang. Apalagi tulisan kanji, nggak bisa baca kan gitu. Nah, kala itu ada pengumuman Pak pada tapi hari sudah kursus bahasa Jepang. Sudah, cuman kan yang namanya orang agak tua itu ya jadi lupa kan gitu. Ya. Jadi, pokoknya ya belum menguasai benar. Nggak menguasai, cuma arigato, hai, gitu, kan? Nah, akhirnya yang menjadi cerita unik itu saat ya ujian masuk pendidikan dokter itu. Karena saya tidak bisa baca kanji, yang terjadi kan tidak tahu kalau hari itu akan ada ujian apa. Dengan kanji? Iya. Wah, repotnya apa? Kala itu saya ingat sekali pakai celana kayak gini yang sakunya banyak, ya, kemudian pakai kaos. Gitu. Pakai kaos saja? Iya, padahal yang lainnya, wah rapi, pakai jas, pakai dasi, kan gitu. Kalau nggak tahu? Ya nggak tahu, karena nggak bisa baca itu kali itu. Nah, terus akhirnya saya ya jadi ya sudah daripada saya pulang ke apa jadi kontrakan ganti baju menjadi terlambat, lebih baik saya apa adanya aja datang ikut ujian. Wah, ini kan agak repot ya kan? Karena sudah jelas dari sisi penampilan kalah dengan yang lainnya, baik dengan orang Jepang maupun orang luar negeri yang lainnya kan gitu ya. Nah, tapi terlalu pede saya Pak. Jadi waktu ditanya. Ujian tertulis dulu selesai, siang wawancara, cuma berjajar rapi, pakai dasi dan lain sebagainya. Saya cuma pakai kaos kuning, saya ingat, bawahnya krem dengan saku banyak. Nah, saat itu kalau di sana kan kalau ujian wawancara masuk program dokter itu kan para penguji 5 profesor itu ada di depan, kita kayak gini pesakitan kayak gini. Satu hal yang menolong ya bagi saya waktu ditanya ujiannya mau pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Jepang. Wah, ditantang kayak gitu. Ya, saya bilang pakai bahasa Jepang. Loh, kenapa? Ya, karena ya saya akan hidup lama di negeri Jepang supaya bisa bergaul dengan jadi masyarakat. Wah, terus disambut dengan sangat luar biasa. Padahal sebenarnya di satu sisi sebenarnya untuk menutupi kelemahan saya ya kan gitu. Karena kalau pakai bahasa Inggris kalau ditanya nggak tahu berarti kan kelihatan gobloknya ya kan begitu ya. Ya tahu kan yang namanya penelitian dasar di tempat kita untuk S1 kan tidak seberapa jadi canggih dibanding di sana. Iya kan itu. Ya. Nah, akhirnya diselamatkan oleh satu pertanyaan ya. Pertanyaannya sederhana. Dengan bahasa Jepang begini. Nande anatawa nihon ni benkyou shite imasu. Kenapa saudara datang ke Jepang untuk belajar? Kok tidak di negaramu, kok tidak di negara lain? Jawaban saya sederhana, saya cuma katakan Ashita no Indonesia no tameni. Diam semua para jadi grup besar. Ashita. Jadi Ashita itu untuk masa depan bangsa dan negara jadi Indonesia. Wah, Ashita itu besok ya kan itu. Nah, satu jadi guru besar yang kebetulan saat itu memegang kerjasama internasional sedikit jadi diam dengan jawaban saya ya. Merasa dia. Iya. Mohon maaf. Saya 30 tahun sudah menjadi guru besar di Jepang belum pernah terpikir untuk masa depan bangsa dan negara. Ya, saya malu. Oleh karena itu mulai saat ini saudara akan saya bantu sehingga langsung turun dari jadi stage atas itu turun nyalami. Saya bantu. Selesai. Selesai. Nggak masuk substansi sudah selesai kan itu. Dan waktu diumumkan juga jadi yang terbaik. Iya, yang terbaik di antara calon kandidat dokter. Karena sudah diprediksi ini sudah bisa bahasa Jepang karena minta tesnya dalam bahasa Jepang.
pertanyaan pertama dijawab dengan sangat luar biasa. Iya, dan filosofis itu katanya. Dan filosofis. Iya. Tapi gini, Pak Agus, jadi selama perjalanan pun juga saya tidak konyol terus berpangku tangan itu tidak ya. Kami tunjukkan bahwa kami pun juga punya kemampuan lah ya kan gitu ya. Kemampuan untuk riset dan lain sebagainya, dan saya sebenarnya menggunakan jadi strateginya orang Indonesia yang sedikit agak jadi ya menggunakan referensi menyusun hipotesis kemudian dibuktikan kan. Nah kalau di sana kan kebanyakan trial and error, nyoba dulu, kalau menemukan sesuatu yang agak unik itu yang dikejar kan gitu. Nah kalau saya berbasis tadi ya menyusun hipotesis lah, kemudian dari situlah ya kami bisa jadi setiap kali eksperimen berhasil, setiap kali eksperimen karena berhasil. Hipotesisnya kuat. Iya, dan mereka sampai tanda tanda kok bisa ya, kok bisa. Di sana pun saya dijuluki Mr. Mission Impossible. Nah, ada sejarahnya itu. Karena saya itu mengikuti ya banyak kelompok riset di sana, di departemen jadi saya. Ya akan ada 4 kelompok, tak ikuti semua. Diikuti semuanya. Ya. Terus ditanya lah, kalau kamu ikut banyak kelompok seperti ini, kapan kamu akan mengerjakan risetmu sendiri? Fokusmu sendiri iya. gitu. Padahal saya berpikir gini, kalau saya mengikuti jadi banyak jadi kelompok itu kan banyak belajar saya tentang metodologinya di sana ya kan gitu. Sehingga kalau dia mengalami kegagalan, maka jangan sampailah saya terus gagal dengan hal yang serupa. Sehingga setiap kali eksperimen pasti berhasil karena belajar dari kegagalan 4 kelompok itu tadi. Iya. Yaitu out of the box-nya iya, gitu. Betul. Sementara yang lain fokus pada satu kelompoknya. Nah, dan saya diuntungkan karena bisa merubah jadi budaya di sana juga. Ya, kalau orang kita itu kan gemar membantu kan istilahnya, padahal di balik itu sebenarnya saya belajar kan gitu. Dan itu juga untung bagi saya juga, di saat kelompok itu publikasi nama saya juga ikut sehingga punya banyak jadi publikasinya. Di samping tadi punya banyak ilmu dari kegagalan mereka. Nah, sehingga waktu melakukan untuk riset saya sendiri berhasil. Karena udah protek ke berbagai kelompok tadi. Sudah belajar dari itu. Penting itu. Pulang ke Indonesia setelah lulus jadi doktor, berpikirlah ya out of the box itu ya. Belajar sarjana hukum, Pak Agus. Wah, itu gimana? Ya kan itu. Dari S1 loh itu, Pak Agus. Belajar sarjana hukum. Iya. Dengan maksud apa itu? Ya, rencananya apa? Karena saya punya pemikiran ke depan bahwa ya permasalahan yang kita hadapi ke depannya itu tidak bisa terselesaikan dengan monodisipliner. Ya enggak kan ya. Jadi dokter gigi ya harus tahu tentang hukumnya, tentang manajemennya. Makanya saya juga lulusan manajemen juga ya kan begitu. Ya. Dan alhamdulillah dengan mengkombinasikan beberapa ilmu itu keluarlah ilmu baru. Nah, saat itu saya yang menginisiasi berdirinya Magister Hukum Kesehatan Universitas Gadjah Mada. Keren. Iya kan, keren ya kan? Iya, ya kan itu. Berpikirnya out of the box, benar ya. Dokter gigi. Iya kan itu. Meramu 2 bidang keilmuan, timbul inovasi baru. Iya enggak? Itu terbukti. Jadi inovasi itu muncul karena ramuan baru. Betul. Benar. Dan kadang itu inovasi baru itu muncul dari perspektif yang di luar bidang keilmuannya. Ya, termasuk terus akhirnya saya memperdalam mediasi menjadi mediator pun juga sama, ya kan itu. Memperdalam mediasi, dalam hukum itu ada mediasi. Iya. Jadi mediasi itu menyelesaikan sengketa non litigasi dengan musyawarah mufakat lah bahasa mudahnya. Ya, pendekatan win-win solution, ya kan itu. Dan ini juga diakui hukum positif di Indonesia. Itu secara kebetulan aja kami dipertemukan dengan Kalitbang Mahkamah Agung, terus diajak jadi kerjasama untuk mengembangkan jadi mediasi. Sehingga saya berkecimpung di mediasi itu juga cukup jadi lama, sejak 2000 jadi 8 lah ya. Dan saya mungkin 2 di antara dosen UGM yang dapat lisensi dari Mahkamah Agung sebagai trainer untuk jadi mediator. Ya. Dan satu-satunya dokter gigi di Indonesia mungkin ya yang dapat itu. Tapi ya percekcokan atau pertengkaran itu ya karena gigi juga ya? Ya bisa ya. Karena ada giginya untuk ngomongan jadinya. Ya mulutnya. Betul. Gigi dan mulutnya. Nah perjalanan cukup jadi panjang juga. Jadi setelah lulus itu mendirikan Magister Hukum Kesehatan, kemudian pernah nyalonkan rektor UGM juga loh, tidak. Ya kan itu. Saya ingat. Ingat kan gitu. Karena orang tidak memikirkan itu, tapi Pak Sur udah maju. Calon paling muda.
belum pernah menjabat jadi dekan juga ya kan, ya. tapi berani. Kenapa? Dosen biasa. Nah, ini ada pemikiran baru bagi saya untuk merubah paradigma ya. Pengalaman itu tidak identik dengan pengalaman. Nah, orang dulu kan selalu mengidentikan bahwa sudah lama itu pasti pengalamannya banyak. Tapi kan tidak ya. Tidak. Contoh misalnya Ibu Pak Agus jadi pedagang beras di Pasar Klewer sudah 10 tahun. 10 tahun. Terus ibu saya baru 2 tahun. Tapi dagangnya tidak hanya di Pasar Klewer, di Pasar Jogja, Pasar Purworejo, Semarang, Meski 2 tahun dia pengalaman pengalamannya jauh lebih mana? Bagus, ibu saya kan begitu. Nah, saya berasumsi seperti itu, sehingga harapan kami ya teman-teman itu ada keberanian. Jadi menjadi pemimpin itu tidak urut kacang kan gitu. Ya, siapa yang merasa kompeten bisa silahkan maju kan begitu. Kita lihat nanti gimana ya. Betul. Nah, itu kan jadi satu pengalaman aja menarik bagi saya tentu memberanikan diri mencalonkan rektor UGM kan gitu. Itu out of the box. Iya, ya, ada keberanian ya kan. Ada kan keberanian. Iya. Walaupun sudah pasti yakin nggak jadi kan gitu. Nah, ini pembelajaran yang sangat bagus ya. Artinya kala itu pun juga saya punya mindset mencalonkan rektor UGM itu begini, pemimpin tidak harus menjabat. Nah, pemimpin tidak harus menjabat. Ya, memimpin tidak harus menjabat. Caranya bagaimana? Saat kami jadi ikut jadi pendaftaran dan lain sebagainya kan harus bikin PowerPoint. Iya. Nah, kemudian PowerPoint yang saya bikin, saya waktu itu visinya ada menjadikan UGM sebagai tempat pembelajaran dunia dan dunia pembelajaran. Ya, ini kan menarik ya. Menarik, ya. Mengekor terus ya itu keprihatinan buat kita juga. Kan banyak juga. Masa orang tropis belajar penyakit tropis malah ke Australia, ke Amerika, ke Jepang kan salah. Harusnya belajar ke tempat kita. Kita yang negara tropis kan. Kita yang hutan tropis juga sama juga malah ke Jepang. Jepang kan subtropis juga. Iya. Nah, makanya terinspirasi dari itu terus saya bikin judul videonya pidatonya seperti itu. Kemudian ya saya share ke calon rektor yang lain. Siapa yang mau gitu. Yang mau silahkan. Begitu diambil ya sudah, berarti saya sudah memimpin ya. Tidak harus menjabat ya kan gitu ya. Itu secara opini pemimpin. Betul. Ya, penting kan pemikiran-pemikiran kita sudah diadopsi oleh banyak orang. Sudah selesai. Cukup lah. Cukup bagi saya. Ya, cukup, tidak harus menjadi rektor, ya betul, atau menjadi jadi pejabatnya. Wah, keren. Jadi pejabat itu sulit Mas Agus. Tanggung jawab moralnya yang cukup jadi berat. Tanggung jawab waktu, tanggung jawab moral, semuanya. Iya. Total ya. Wah, keren nih. Jadi saudara-saudara sekalian, teman-teman semuanya, kalau dilihat perjalanan Pak Dekan Profesor Suryono ini, kita bisa melihat bagaimana dia dari waktu ke waktu itu selalu berpikir alternatif. Betul. Gitu. Dan berani keluar daripada kebiasaan dan mencoba untuk melihat secara makro maupun mikro untuk tidak terjerembab pada kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan orang. Ini luar biasa. Dan berani keluar dari mainstream. Dokter gigi biasanya ya dokter gigi. Ini keluar dari dokter gigi ke hukum. Ini kan luar biasa nih. Kemudian ternyata tadi bagus. Ide baru itu muncul dari ramuan 2 ide yang lain. Gitu. Atau ilmu baru akan muncul dari 2 atau 3 ilmu yang diramu. Ini luar biasa. Oke, sekarang pola-pola pikir yang kayak gitu, Pak Dekan. Ini saya yakin di mahasiswa juga jarang ya. Betul. Minoritas katakanlah. Ya, termasuk tadi Pak Dekan belum cerita mengenai memelihara ikan. Betul. Kemudian membuat pertanian pisang dan sebagainya. Itu kan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan orang-orang biasa yang tidak berpikir out of the box. Nah, bagaimana? Pertama, apakah mahasiswa dan dosen UGM ini sudah berpikir out of the box in general? Terus kalau iya atau kalau tidak, bagaimana seharusnya itu? Gimana ini kalau dianalisis? Nah, kalau saya itu menggunakan konsep menjadi orang itu harus multi talent, multitasking dan multi channel. Apalagi di era seperti sekarang. Multi channel itu networknya banyak. Banyak, betul. Multitasking harus bisa mengerjakan beberapa hal dalam waktu yang bersamaan. Meskipun yang dikerjakan itu beda-beda. Beda-beda. Ya. Hukum. Ya. Pertanian, perikanan, gigi gitu. Ya kan? Multi talent harus bisa macam-macam. Tidak hanya menjadi dokter gigi, tapi saya juga bisa menjadi pesulap, saya juga bisa menjadi petani tadi ya.
dan seterusnya, mediator dan seterusnya. Itu memang direncanakan oleh Pak Dekan, Pak Sur, atau kebetulan aja Pak Sur itu melakukan itu? Ya, di awal sih sebenarnya cuma menjawab tantangan dari teman-teman yang tidak bertanggung jawab mestinya ya. Karena gini, setiap kali ketemu teman saya yang pengacara itu saya diejek Pak Agus waktu itu. Ya, diejek juga. Mbok, kamu itu kalau nyari duit cuma kok di mulutnya orang lain, mbok seperti mulut saya, mulut, ya kan? Dari mulutnya sendiri seperti saya sebagai pengacara kan bisa. Nah, terus kuliah hukum. Wah, habis selesai kuliah hukum, saya langsung jadi ketemu sama yang bersangkutan. Sayalah orang yang paling sempurna mencari duit di dunia, ya. Bisa pakai mulut saya sendiri dan bisa pakai mulut orang lain. Ya kan itu, ya. Ya bisa di mulut orang lain kan, pakai dokter gigi, pakai mulutnya sendiri saat kita menjadi mediator dan seterusnya. Pakai mulut kita sendiri. Iya. Dan akhirnya terbuktikan begitu ya. Iya. Nanti kalau kembali teman-teman dosen dan mahasiswa UGM gimana ini positioningnya? Apakah sudah kelihatan bahwa mereka juga berpikir multitasking, kemudian juga multi channel dan lain-lain tadi udah multi talent ya kan itu. Ya. Ini memang menjadi hal yang jadi sebenarnya rahasia pribadi, tapi memang saya sengaja ya. Kunci sukses itu tidak pernah saya simpan pada diri saya. Selalu akan saya sampaikan. Share. Ya, baik itu terkait dengan pertanian, perikanan ya. Sekarang lagi bikin tape dari sorghum juga itu. Udah ketemu juga jadi kuncinya, pemijahan gurame. Bahkan sulap pun kalau ditanya rahasianya ya pasti tak kasih tahu juga kan gitu. Ya. Nah, ternyata Pak Agus dengan kita memberikan rahasia pada jadi banyak orang itu memacu diri kita untuk berpikir lebih kreatif, menemukan apa lagi yang lebih baru. Ya, karena yang sudah saya share itu pasti kalau ditiru dia akan setara dengan saya. Nah, maka saya harus menemukan strategi baru kan begitu. Nah, disitulah ya. Terus kami bisa jadi berkembang. Ya, bahkan kan dikatakan bahwa kebaikan yang kita tebar itu kan akan kembali pada diri kita. Kan gitu. Ya, itu kunci yang saya lakukan. Ya, jadi 3 hal ya untuk hidup di era sekarang. Yang pertama, saudara harus bisa multitasking, mengerjakan banyak hal dalam waktu yang sama. Sekarang nggak bisa, dengan saudara menolak pasti akan ditinggal oleh rekanan, ya kan gitu. Ya kan itu. Karena ada yang lain yang bisa. Iya, yang lain yang bisa kan itu. Makanya ini habis ini berangkat ke Jakarta juga ya kan gitu. Kan itu. Kalau yang lainnya mungkin nanti dulu karena juga ada jadi asesor juga ya diundang Pak Agus pun datang. Karena ini peluang. Ya. Ya peluang, ya kan itu. Nggak boleh saya tinggal, kalau begitu saya tinggal ya sudah. Hilang peluang ini. Iya, peluang ya. Jadi tadi ya multitasking. Yang kedua harus multi channel. Tadi dikatakan banyak networking ya. Disinilah jadi kita menjadi orang yang akan sabar ya, tidak pendendam. Kenapa? Karena jejaring kita banyak. Ya. Begitu kita dihambat di sini, tidak masalah. Masih ada jaringan lain. Ya. Nah, ini yang saya lakukan dan jadi alhamdulillah Pak Gus. Sehingga kami itu tidak punya rasa dendam pada orang lain, apalagi balas dendam, tidak boleh ya kan itu. Ya. Dendam aja nggak punya. Tidak boleh. Iya, tidak boleh. Apalagi balas dendam. Itu jangan. Boleh. Ya. Nah itu ya, jadi harus jadi multi channel, multitasking tadi, multi talent ya. Jadi harus bisa macam-macam lah. Jangan hanya tunggal ya kan gitu. Nah kalau tunggal kita jadi dokter gigi, begitu dihambat oleh senior kita, terus profesi kita hanya itu, kita pasti marah dong. Kita marah, marah banget ya. Kalau saya karena itu jalan hidup. Main sulap, ya kan gitu. Dihambat gitu. Jadi dekan aja, ya kan gitu, ya kan itu, ya kan itu, ya kan gitu. Nanti enggak boleh jadi dekan, ya enggak apa-apa, sudah siap mau jadi petani kan begitu ya. Nanti kalau petani bosen ya kita ngustad, ya kan gitu. Nah kan gitu. Luar biasa. Iya, pokoknya itulah yang membuat kita itu tidak dendam pada orang lain, selalu bahagia, selalu memberikan. Mengenai produktivitas dengan berpikir multi elemen tadi gimana? Produktivitasnya jadi menurun atau banyak? Ini baik semua? Wah, kualitasnya baik juga? Ya, jadi sangat luar biasa. Misalnya kalau jadi dengan ya capaian-capaian yang kita raih di Fakultas Kedokteran Gigi pun juga ya sangat luar biasa ya. Jadi tidak hanya stagnan menjadi institusi pendidikan yang dibiarkan ada tetap jalan, tapi ya
Misalnya hilirisasi produknya pun juga cukup banyak. Bahkan saya sebagai dekan pun juga ikut ke Dereka 2 kali loh. Menang ya. Dereka menang 2 terus kali. ya kan itu. Menghilirisasi 2 produk. Yang pertama adalah jadi pasta gigi ya. Yang kedua gel untuk jadi mempertahankan agar jadi gusi dan gigi kita itu tidak jadi ada radang ya kan itu. Nah, itu sebenarnya cuma menghilirisasi dari jadi ya riset yang kita kerjakan. Tapi mesti timbul pertanyaan, kok bisa jadi dekan ngerangkep kayak gitu, ngerangkep macam-macam kok jalan ya. Nah, sekarang sudah tidak tepat kalau saudara mau manajemen waktu ya. Sekarang tepatnya kalau di era sekarang adalah manajemen energi ya. Kalau manajemen waktu ya kita semua punya waktu yang sama sehari 24 jam. Ya. Dibagi 3 ya 8 semua kan itu ya. Iya, betul. Ya. Nah, tapi manajemen energi ini menjadi hal yang penting karena kita dituntut untuk multitasking, multi talent dan seterusnya itu tadi. Sehingga kalau energi kita tidak kita manage dengan baik ya mungkin kita akan jadi kelelahan dan seterusnya kan gitu Mas Agus. Ya. Nah, ini namanya manajemen energi. Iya, sekarang manajemen energi yang ya. Jadi harus rubah mindsetnya. Ya. Tidak semua dikerjakan sendiri. Jangan. Itu dengan tim, Pak. Dengan tim. Iya. Kalau kita mau kuat, kerjalah dengan tim. Iya. Tapi kalau mau cepat, kerjalah sendiri. Cuman yang nasibnya tadi tidak bisa macam-macam kan begitu. Bisa macam-macam atau kelelahan. Iya, kelelahan. Terus mandek tengah jalan kan gitu. Iya. Nah, kemudian segmen berikutnya ini. Waduh. Saya sebetulnya belum dapat mengorek bagaimana kalau Profesor Pak Dekan ini melihat kita semuanya di UGM ini. Ya. Kritiknya apa? Terkait dengan tadi multi talent, multitasking dan multi channel tadi. Ya. Apakah di pembelajaran sudah begitu atau belum? Atau bagaimana ini? Ya, kritik mendasar dari saya yang pernah memegang perguruan tinggi swasta ya kan gitu. Ya di tempat kita itu terlalu banyak berdiskusi menyusun konsep. Habis konsepnya selesai ditinggal pergi kan gitu. Udah capek, udah selesai. Ya. Bahkan untuk mencapai konsep aja diskusi argumentasinya sangat jadi luar biasa. Ya, tapi realisasinya ya mohon maaf agak jadi terbengkalai. Ya, sama seperti menyusun renstra ya kan itu. Wah, menyusunnya berbusa-busa ya sampai titik komanya ya gitu. Ya, betul. Tapi pelaksanaannya nanti di luar rencana ya kan gitu. Nah, ya jadi kalau terkait dengan multi talent, multitasking dan multi channel ini mestinya ya kita sebagai perguruan tinggi besar ya sebagai juga dekan, sebagai juga dosen di Universitas Gadjah Mada, ini harus merubah mindset yang pertama. Ya. Karena saya melihat kalau di fakultas kami sendiri kan sebenarnya banyak mutiara, banyak intan permata. Yang menjadi masalah emas, intan permatanya itu masih terbalut oleh lumpur. Ya. Sehingga ya di nasional itu belum banyak yang beli ya kan begitu. Nah, kewajiban saya sebagai dekan tentu mencuci biar emasnya kelihatan ya terus mutiaranya juga kelihatan biar dibeli orang ya. Dengan kata lain menjadi ya paling tidak narasumber atau dosen tamu di beberapa perguruan tinggi lainnya. Nah, ini menarik Mas Agus, jadi terkait dengan itu mesti ya harus jadi mindsetnya harus kita rubah, kita juga harus selalu proaktif ya, terutama di media sosial juga harus mampulah jadi setidaknya memperkenalkan diri. Kalau ingin dibanggakan oleh orang lain ya syarat pertamanya harus bangga terhadap diri sendiri dulu dong. Ya walaupun nanti dibilang tidak sombong tapi kan itu. Ya kan itu. Menghargai diri sendiri. Iya, betul. Ya supaya dikenal ya harus memperkenalkan diri dong. Iya betul. Betul kan gitu. Ya walaupun kita menjadi anggota bagian daripada Universitas Gadjah Mada yang sudah terkenal ya. Khawatirnya kan kita bagian kecil ya. Yang terkenal kan universitasnya, kita kan belum ya. Universitasnya terkenal karena memang dosen-dosennya juga memperkenalkan diri. Iya, harus seperti itu. Jadi nyambung antara kedua. Terus harus proaktif juga ya, terutama terhadap tentu ya program-program pemerintah mungkin seperti Pak Agus ya lebih ke arah vokasi ya, kira-kira ke kementerian mana yang jadi sangat berhubungan dengan lulusannya, siapa tahu begitu ke sana kayung bersambut. Seperti saya waktu di Mahkamah Agung kayung bersambut. Iya betul. Ya kan begitu. Artinya proaktif ya. Iya, proaktif itu penting sekali. Penting.
Nah, itu yang sebagian besar dosen kita kan malu melakukan itu. Menunggu Karena kita ada di istana besar kan gitu. Nek butuh datang ke sini kan begitu. Nah, itu ya nggak apa-apa gitu ya. Itu kelemahannya kalau saya amati. Ya. Jemput bola istilahnya itu. Harus berani jemput bola. Ya. Karena box yang lain itu mungkin di sana ada box-box yang lain-lain yang bisa kita kerjakan bersama-sama. Karena pada prinsipnya dia juga butuh kita. Cuman kalau kita tidak menyampaikan atau memperkenalkan diri, ya mana mungkin bisa gayung bersambut kan gitu. Betul. Akhirnya berhenti ya. Berhenti saling menunggu. Atau mereka mencari yang lain. Betul. Ya, saudara sekalian, wah ini menarik sekali. Makin panas ini kita. Tapi kita juga sudah masuk di segmen terakhir, yaitu peran sekolah vokasi ke depan bagi UGM dan juga bagi pembangunan Indonesia. Tadi kan Profesor Yono, Pak Dekan sudah menyebut tentang vokasi harus bagaimana. Menurut Prof. Suryono, Pak Dekan KG ini bagaimana sih peran vokasi sekarang dan ke depan? Untuk UGM sendiri bagaimana? Untuk bangsa dan negara ini bagaimana? Gimana Pak? Ya, kalau saya melihat untuk bangsa dan negara tentu ya kan gitu. Kalau untuk UGM terlalu kecil kan Pak. Sekali itu. Jadi untuk bangsa dan negara. Jadi saya melihat secara nasional ya kebutuhan jadi tenaga terampil, tenaga kerja ya seperti yang diluluskan oleh vokasi itu sangat jadi tinggi sekali di tempat kita. Ya. Nah, ini juga harusnya nanti bisa menjawab apa yang menjadi permasalahan bangsa dan negara kita ya di dalam rangka jadi berkontribusi dalam membangun bangsa dan negara menuju kemandirian ya. Ini penting Mas Agus. Jadi saya melihat kan banyak hal yang kita itu sebenarnya belum mandiri kalau menurut saya. Dan secara kemampuan mestinya kita bisa melakukan kan gitu. Nah, tapi kan menjadi sangat aneh. Nah, maka saya sangat berharap sekali ya lulusan dari vokasi ini juga mampu menjawab tantangan-tantangan jadi seperti itu. Ya. Taruhlah paling gampang dunia pertanian. Kita melihat ya banyak sebagian besar dari produk pertanian itu impor. Padahal negara kita itu negara tropis yang dimanjakan dengan air dan kesuburan tanahnya. Sehingga kos untuk membuat pertanian itu sebenarnya rendah. Dibanding Jepang, Saudi Arabia. Betul. Tapi kenapa? Kok kita tidak bisa menjadi sumber pangan dunia? Nah, ini kan menjadi pertanyaan menarik ya kan itu. Ini mestinya juga harus terselesaikan oleh jadi alumni-alumni kita juga terkait dengan itu. Entah itu masuk dalam hal teknis ataupun pemikiran-pemikiran yang menuju ke arah sana. Membangun kemandirian itu menjadi bagian jadi yang penting juga. Dan bangsa Indonesia juga harus bisa melaksanakan. Harus, dan saya yakin sangat bisa sekali kok. Ya, sangat bisa sekali. Kita punya struggle, punya gairah yang tinggi untuk merealisasikan ide-ide atau rekomendasi-rekomendasi atau ilmu pengetahuan yang sudah ada itu. Ayo kita dicobakan. Hasilnya kayak apa gitu ya. Nggak ada yang nggak bisa. Pepatah Jepang itu mengatakan nasibanaru naranu wahitunu nasanunari ya. Jadi orang yang sukses itu karena berani mencoba. Ya, orang gagal itu karena tidak berani melakukan apapun. Ya, orang sukses itu berani mencoba. Orang gagal itu karena tidak berani melakukan apapun. Betul. Dia gagal karena tidak melakukan apa-apa. Iya, sudah dari awal gagal. Tapi nanti kita kalau seorang pendidik tentu akademisi dalam melakukan juga tidak trial and error tentunya berbasis dengan keilmuan juga. Hipotesis dulu. Betul. Sehingga tidak error terus gitu. Error terus. Bahwa trial and error memang diperlukan dalam sesi tertentu, tapi hipotesis pemikiran cermat tapi cepat gitu ya. Tidak terjebak pada analisis terus gitu ya. Itu penting sekali. Pak Agus, saya coba kalau tanya sama Pak Agus gantian ya Pak Agus ya. Kalau di sekolah vokasi itu jurusannya apa saja? Oh, ya ini jadi saya akan menjawab ya. Jurusannya di sini ada 10 departemen. 10 departemen. 8 departemen. Departemen teknik sipil, teknik elektro, teknik mesin, teknik kebumian. Departemen teknik hayati dan veteriner, departemen ekonomi dan bisnis, departemen seni, bahasa seni dan manajemen budaya. Wah, kalau saya lihat dari banyak departemen ini kan bisa menjawab semua permasalahan yang ada di bangsa kita. Ya kan itu. Jadi saya mengundang Mas Sur ini dalam rangka menegaskan kita ini sudah interdisipliner. Banyak sekali ilmu di situ. Ada 22 prodi, ada 350 dosen ya, ada 7.500 mahasiswa dengan pikirannya yang komplit gitu.
Jadi setiap masalah yang datang di sekolah vokasi, insya Allah bisa kita selesaikan kan begitu. Dengan komprehensif. Betul. Ya, dengan lebih maju lagi. Gitu. Makanya ini tertarik sekali nih bagaimana berpikir interdisipliner tadi. Iya, betul. Ya. Saya pun sampai tertarik dengan temuan Pak Agus loh, Mas Agus loh. Terkait dengan memanen hujan. Bayangkan. Ini kalau kita kombinasikan dengan ilmu kedokteran kayak gitu, bisa menjadi solusi bangsa juga loh. Di Kalimantan itu, airnya kan terlalu asam. Dikonsumsi maka giginya gripes semua. Banyak yang gini ya giginya. Ya, rusak semua. Rusak. Karena asam itu merusak gigi. Nah, kemudian kalau teknologinya Mas Agus ini bisa dikembangkan di sana untuk memanen hujan, keren. Saya yakin loh, nanti kerusakan gigi pun juga akan jadi menurun gitu. Berkurang. Iya, karena disebabkan karena itu keasaman dari air yang dikonsumsi itu. Ya. Sejak kecil dia dikit-dikit lama-lama gitu. Iya. Loh, ketemu toh. Ketemu. Dua ilmu ketemu satu. Iya. Podcast saja bisa menemukan masalah dan menyelesaikan masalah juga. Nah, ini interdisipliner itu sangat penting ya. Iya, sangat tinggal penting. Niat baik dari kementerian aja gimana, mau enggak gitu ya. Kan itu. Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan UGM dan Sekolah Vokasi dan Kedokteran Gigi untuk menyelesaikan masalah gigi rusak yang ada di Kalimantan karena asam. Iya. Dan orang-orang berpikir kalau air hujan itu asam, tidak. Air hujan itu netral. Ternyata. Yang asam itu air rawa itu ya. Iya. Tak lahan gambut itu asam ya? Asam. Nah, makanya di Kalimantan banyak yang asam. Kalau air hujan dikatakan takut gigi rusak, Gunung Kidul tuh minum air hujan semua sejak dulu tidak ada masalah, malah sehat-sehat dia itu. Nah gitulah ya. Nah ini penutup nih, pesan-pesan untuk para pendengar podcast kita itu apa ini Pak Dekan kira-kira? Terakhir pesan-pesan. Iya. Jadilah umat yang terbaik dengan cara bagaimana ya 3 hal tadi diingat ya, kita harus multi talent, multitasking dan multi channel karena disitulah kamu akan banyak beribadah untuk kepentingan banyak umat juga dan insya Allah kebaikan itu akan kembali ke diri kita masing-masing. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sekalian, tamu kita memang luar biasa. Sejak awal sampai akhir tadi, kira-kira 41-42 menit, kita disuguhi dengan pengalaman-pengalaman yang luar biasa, yang mengantarkan kita untuk berpikir out of the box, berpikir multidisiplin, mau proaktif, mau mengembangkan diri, tidak terjebak pada bidang-bidang yang sempit, terus berkembang, terus mencari sesuatu yang baru, terus memberikan sesuatu kepada masyarakat semuanya, agar kita termotivasi untuk mencari yang baru. Ini luar biasa. Ya, kita ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Suryono, Dekan Fakultas Kedokteran Gigi, dan mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan, rezeki yang banyak, dan juga teman-teman yang menginspirasi dan kerjasama yang luas. Profesor Suryono, terima kasih sekali atas karyanya. Terima kasih. Luar biasa. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.